warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat APO di siang hari ini. Yang terhormat yaitu Ibu Direksi dan rekan-rekan yang telah hadir, yaitu ada Biro Kredit, Biro Luar Negeri, Biro Pimpinan Cabang Utama, Biro Pimpinan Wilayah, Biro Perencanaan, Biro Dana, dan Direktur Keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rapat ALKO. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dewan Direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa pada rapat ALKO hari ini kita akan membahas mengenai capaian kinerja dan juga laporan keuangan pada tahun 2022, serta kita akan menentukan lending rate dan juga funding rate, dan kemudian kita akan menentukan kondisi pasar dan juga likuiditas bank untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama ada laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Direktur Keuangan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Direksi. Di sini saya sebagai Direktur Keuangan akan memaparkan laporan keuangan pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan laporan keuangan, untuk total aset Bank Mandiri tumbuh sebesar 15% menjadi 1.992 triliun rupiah pada tahun 2022 dibandingkan 1.725 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh total aset keuangan yang mencapai 1.887 triliun rupiah. Selain itu, total aset non-keuangan juga menunjukkan kenaikan sebesar 14% dari 92 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 105 triliun rupiah pada tahun 2022. Untuk jumlah total liabilitas pada tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1.574.985 rupiah dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 1.312.110.099 rupiah, tumbuh 16%. Kemudian, Bank Mandiri mampu membukukan jumlah ekuitas yang lebih kuat pada tahun 2022, terutama didukung oleh profil profitabilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan saldo laba pada tahun tersebut. Ekuitas bank mencapai 252 triliun rupiah pada tahun 2022, tumbuh 13% dari tahun sebelumnya sebesar 222 triliun rupiah. Kenaikan ekuitas ini terutama didukung oleh peningkatan saldo laba sebesar 17% dari 142 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 167 triliun rupiah pada tahun 2022. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Ibu Direksi. Baik, terima kasih kepada Direktur Keuangan atas laporan keuangannya. Selanjutnya kita akan membahas dari Biro Kredit. Kepada Biro Kredit dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Kredit Bank Mandiri di tengah momentum perbaikan ekonomi mampu mendongkrak pertumbuhan akuntan sebesar 15,70% menjadi 1.107 triliun pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya senilai 957,64 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah yang tumbuh sebesar 11,65% menjadi 941 triliun rupiah pada tahun 2022 dari 843 triliun pada tahun sebelumnya, dengan kontribusi pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 80,33% dan 82,21% sebagaimana. Selain itu, 3 jenis kredit yang memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2022 adalah investasi sebesar 30,9%, modal kerja sebesar 26,71%, dan konsumen 22,63%. Pada tahun sebelumnya, kontribusi ketiga jenis kredit masing-masing sebesar 30,70%, 28,53%, dan 22,59%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin rasio likuiditas, rasio manajemen, dan rasio rentabilitas. Total likuiditas pada Bank Mandiri pada tahun 2022 mencapai 1.095 triliun atau dengan total kasa tumbuh sebesar 21,6 year on year, untuk rasio kasa sebesar 73,4% atau naik sebesar 370 bps year on year. Hal ini menunjukkan bahwa kasa Bank Mandiri
cukup efektif dalam mengeluarkan biaya tabungan dan giro. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tahun 2021 dan 2022 Bank Mandiri berada di posisi di atas rata-rata cash ratio. Selain itu, untuk Bank Mandiri dapat dikatakan baik. Kemudian loan to deposit ratio, yaitu kemampuan bank dalam melakukan penarikan kembali dana dari masyarakat dalam menunaikan kredit pada tahun 2021 dan 2022. Loan to deposit ratio pada Bank Mandiri mampu dan baik dalam membayar kembali penarikan dana tersebut dengan LDR sebesar 86% pada tahun 2022. Kemudian loan to deposit ratio, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Tingkat loan to asset rasio dalam kategori aman dan cukup baik. Selanjutnya, mengenai rasio manajemen. Rasio manajemen merupakan upaya untuk mengelola pengendalian kesenjangan dan gap antara aset dan liability, di mana untuk perhitungan RSA dikurangi RSL, di mana untuk rate sensitive aset atau aktiva yang terpengaruh perubahan suku bunga, sedangkan rate sensitive liability yaitu merupakan pasifa yang mempengaruhi terhadap perubahan suku bunga. Yang terakhir, rasio rentabilitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dapat dicapai oleh Bank Mandiri. Dapat kita lihat bahwa return on aset Bank Mandiri berada di angka 3,3% pada tahun 2022. Posisi ini tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih di angka 2,53%. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Biro Kredit yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya, bagaimana dari pimpinan wilayah dan juga pimpinan cabang? Apakah ada saran atau kesenjangan dari laporan keuangan yang telah disampaikan? Cukup pimpinan sih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada Biro Dana. Kepada Biro Dana, silakan. Baik, terima kasih Bu Direksi. Di sini Biro Dana akan memberikan pemaparan. Langsung saja, maka dari itu peningkatan cost of fund tersebut utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan biaya dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Mengenai lending, saya akan membahas tentang perhitungan base lending rate atau bunga kredit minimum, ada cost loanable fund, overhead cost, dan risk premium dan margin. Untuk base lending rate tahun 2021 sebesar 10,96%. Untuk kredit retail 13,53%, kredit makro 11,0% pada kredit non APR, dan untuk tahun 2022 untuk segmen kredit korporasi, retail dan kredit mikro sebesar 8%, 8,25% dan 11,25%. Sementara untuk kredit KPR 7,25% dan non KPR 8,75%. Sekian dari lending rate. Dilanjutkan pada pricing. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja menanggapi tentang pricing dilihat dari net interest margin, bahwa net interest margin tahun 2022 mengalami kenaikan dari 2021 yaitu sebesar 5,47% atau 38 bps. Jadi dapat disimpulkan bahwa meningkatnya ini dari 2021 ke 2022 menunjukkan bahwa banknya bagus. Makin bagus dari sini. Baik, terima kasih kepada Biro Dana yang mau menyampaikan laporannya, dan dapat disimpulkan bahwa di Bank Mandiri pada tahun 2022 cukup baik. Dan kemudian kita akan mendengarkan isu dari luar negeri. Kepada Biro luar negeri, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Dewan Direksi. Dari hasil pemantauan Biro Luar Negeri akibat perekonomian global yang semakin memanas, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan global melandai dari 3,5% pada 2022 menjadi 3% pada 2023 ini dan 2,9% pada 2024 mendatang. Ini mengingatkan lonjakan imbal hasil obligasi global dalam beberapa pekan terakhir, memberikan gambaran bagaimana kondisi keuangan bisa ketat secara tiba-tiba. Sebagai catatan, dunia dikagetkan oleh kolapsnya 3 bank Amerika Serikat pada Maret sampai April, yaitu Silicon Valley, Silvergate Bank, dan Signature Bank. Bank-bank Eropa juga menghadapi persoalan besar dalam kinerjanya, yakni Credit Suisse, Deutsche Bank, dan JP Morgan. Ketika keadaan sudah mereda setelah kegagalan bank pada bulan Maret sampai April, komunitas internasional dapat mengambil pelajaran untuk meningkatkan efektivitas reformasi yang dilaksanakan sejak krisis. Meskipun tekanan yang akut pada sektor perbankan global telah mereda, kini terdapat indikasi adanya masalah di sektor lain.
Karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi mulai berdampak misalnya dengan kenaikan kualitas pembayaran peminjam korporasi dan rumah tangga. Oleh karena itu, risiko stabilitas keuangan tetap tinggi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Biro Dana. Baik, dari Biro Dana untuk menentukan naik turun nilai bunga tidak dapat langsung dijelaskan sekarang karena ditentukan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga proses penyesuaian suku bunga dan nilai bunga membutuhkan waktu supaya nantinya dapat ditentukan kembali. Baik, untuk menanggapi dari Biro Dana, bagaimana strategi yang dilakukan apabila bunga naik atau tetap? Nah, apabila bunga tetap, maka kami selaku bank akan melakukan strategi yang harus dilakukan, yaitu dengan menawarkan produk yang berbentuk bonus saver dengan memberikan bunga setinggi deposito, namun menawarkan fleksibilitas dan kebebasan aktif, sehingga memiliki peace of mind dalam menempatkan dananya di bank mandiri. Selain itu, dalam menghimpun dana akan memberikan penawaran menarik pada nasabah segmen milenial, seperti menghadirkan program kartu debit, diskon di e-commerce, dan buy one get one free untuk menonton di XX1. Hal ini dinilai akan efektif sehingga nasabah akan terus menyediakan adanya di rekening tabungan. Kemudian ada strategi memperkuat layanan trade finance and cash management untuk nasabah korporasi dengan memberikan pinjaman korporat berupa pembiayaan small medium enterprise, di mana banyak perusahaan yang ingin menambah atau mengembangkan perusahaannya sehingga membutuhkan permodalan dalam mewujudkannya. Kemudian apabila bunga itu turun, maka yang harus dilakukan oleh OJK yaitu berperan aktif dalam proses penyaluran kredit. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Biro Luar Negeri, Biro Dana, dan juga Biro Perencanaan yang sudah menyampaikan strategi yang harus kita hadapi untuk Bank Mandiri di tahun 2023 ini. Nah, mungkin di sini mengenai produk pembiayaan small medium enterprise yang telah tadi dijelaskan itu sangat menarik dan juga bisa dijadikan untuk minat nasabah untuk melakukan kredit di bank kita. Nah, mungkin di sini saya minta sarannya tentang produk tersebut bagaimana baiknya, apakah kita akan diadakan atau tidak. Nah, untuk mengenai bonus saver sendiri dan juga program kartu debit diskon, bagaimana baiknya, apakah itu akan mempengaruhi profit perusahaan kita atau tidak. Nah, bagaimana menurut pendapat rekan-rekan? Baik, mohon izin Ibu Direksi. Di sini saya sebagai pimpinan wilayah izin memberikan masukan atau saran mengenai strategi yang diajukan oleh Biro Perencanaan. Mungkin yang pertama, saya menyetujui perihal pemberian bonus saver bagi nasabah yang rajin menabung dan saldonya memang dikatakan cukup besar karena memang mereka pantas untuk mendapatkan apresiasi oleh kita sebagai pengelolanya. Dan yang kedua, perihal program kartu debit diskon, di mana untuk menarik para minat milenial agar nasabah lebih aktif menggunakan layanan perbankan sekaligus memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir, mungkin perihal program pembiayaan small medium enterprise, saya setuju juga karena dapat meningkatkan kredit dari berbagai segmen. Mungkin dari saya cukup sekian, dari pimpinan cabang mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih kepada pimpinan wilayah dan terima kasih juga kepada Ibu Direksi. Pendapat saya sama dengan dari pimpinan wilayah, yaitu untuk strategi pemberian bonus saver serta program kartu debit diskon saya setuju. Nah, untuk pembiayaan small medium enterprise atau SME sebaiknya dibagi dua kategori, yaitu cash loan dan non cash loan. Untuk cash loan terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit agunan surat berharga, kredit produktif berbasis aset, dan kredit koperasi. Dan untuk non cash loan terdiri dari value chain, invoice financing, distributor financing, account receivable financing. Dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih kepada pimpinan cabang utama dan juga pimpinan wilayah yang telah memberikan masukannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya apakah ada yang mau ditambahkan? Bagaimana dari pimpinan keuangan? Baik, bagaimana dari Biro Kredit? Untuk Biro Luar Negeri? Dari pimpinan cabang juga pimpinan wilayah tentunya. Baik, untuk dari Biro Perencanaan apakah cukup? Baik, dari pimpinan dana bagaimana kalau setuju? Baik, oke. Berhubung di sini semuanya terdiri, maka saya juga akan menyetujui adanya funding dan juga lendingan ini untuk pembiayaan small medium enterprise yang dibagi menjadi dua kategori untuk memudahkan penyalurannya. Nah, untuk pemberian bonus saver dan juga program kartu debit diskon bisa disetujui karena untuk meningkatkan nasabah. Jadi kita untuk mengapresiasi nasabah itu semuanya disetujui. Dan saya harapkan pada rapat awal hari ini kita akan mendapatkan profit yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menjadikan Bank Mandiri ini menjadi bank yang lebih unggul daripada sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, thanks for your attention. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direksi.
Untuk keputusan rapat hari ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Mandiri pada tahun 2022 bisa dilihat pada laporan keuangannya. Yang pertama dari pendapatan sebesar 87 triliun pendapatan bunga bersih atau tumbuh 20% year-on-year. Lalu sebesar 35 triliun pendapatan non bunga atau tumbuh 9% year-on-year. Yang kedua dari profitabilitas sebesar 57% BOPO bank only atau turun 992 bps. Yang kedua 22% return on equity bank only modal tier 1 atau tumbuh 638 bps year-on-year. Lalu yang ketiga dari kualitas aset sebesar 1% cost of credit atau membaik 61 bps year-on-year. 11% loan at risk atau membaik 569 bps year-on-year. 28% NPL coverage atau naik 41% bps year-on-year. Baik untuk permodalan 18% total tier 1 card atau naik sebesar 13 bps year-on-year. Untuk likuiditas 1 triliun total kasa atau tumbuh sebesar 21% year-on-year. 73% rasio kasa atau naik sebesar 372 bps year-on-year. Untuk aset 1 triliun atau tumbuh 14% year-on-year. Baik, serta memperoleh laba bersih 41 total tier 1 card atau setelah pajak dan mandatory expense 46% year-on-year. Dan menetapkan beberapa strategi untuk funding dan juga lending rate untuk pembiayaan small medium enterprise dibagi dua kategori untuk memudahkan penyaluran untuk pemberian bonus saver dan program kartu debit diskon. Bisa disetujui karena untuk meningkatkan nasabah dan juga untuk mengapresiasi nasabah. Sekian untuk rapat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.